Konnichiwa, Senpai semuanya. Ketemu lagi nih sama aku dan masih dengan Mas Galuh. Halo semuanya Senpai. Oke, kali ini aku bakalan bahas pertanyaan yang cukup unik, tapi ini penting banget ya. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya itu di sini saya mau kirim uang ke adik saya yang kerja di Taiwan. Itu bisa nggak sih dijadiin buat bukti tanggungan untuk pengurusan gingseng? Oke, itu gimana nih Mas Galuh? Jadi gini, poin yang harus dipahami adalah pengurusan gingseng itu syaratnya adalah bukti pengiriman uang atau remittance ke rekening keluarga yang dalam satu kartu keluarga. Gitu, di luar rekening sendiri kan. Jadi ya mau ibaratnya kakaknya senpai, ibunya, ayahnya sedang berada di luar negeri, itu nggak masalah. Yang penting masih satu kartu keluarga. Nah itu. Jadi tapi kalau misalkan beda kartu keluarga gimana nih Mas Galuh? Beda kartu keluarga ya nggak bisa. Nggak bisa dinilai gitu, nggak bisa diperhitungkan. Oke, kalau misalkan emang kan misalkan si kakaknya udah nikah nih, atau misalkan kita sendirinya udah nikah gitu, terus kita transfer ke keluarga atau misalkan ke ibu nih misalkan, itu kan pasti udah beda kartu keluarga ya. Kalau kayak gitu gimana tuh? Bisa, tetap bisa. Kan ibaratnya masih ada kartu keluarga yang dulu nih, yang masih ada ayah, ibu, sama senpai, kakaknya segala macam tuh masih ada kan. Nah itu bisa dilampirkan gitu. Kalaupun misal udah ada kakak yang baru nih, ibaratnya di keluarga itu tinggal ayah sama ibu, nggak apa-apa tuh lampirkan kartu keluarga itu dan juga lampirkan kartu keluarga yang baru. Oh yang baru, iya. Gitu. Aduh aku nggak fokus lagi ya. Oke. Jadi memang intinya tuh satu kartu keluarga atau seenggaknya pernah satu kartu keluarga. Betul. Nah intinya gitu. Jadi mau posisinya di Taiwan gitu kan, di Arab, di Turki, dimanapun itu, yang penting itu keluarga kandung yang sedarah gitu ya. Betul banget gitu. Karena ya tadi yang penting bener-bener satu keluarga. Jadi kenapa sih kok bisa? Misalkan yang ayah ibu udah tinggal sendiri nih, yang kedua, yang misalkan aku udah nikah, punya kartu keluarga sendiri, kenapa itu bisa ya? Karena kan di kartu keluarga tetap ada nama ayah sama ibu tuh di kartu keluarga akunya. Gitu. Jadi di situ sebenarnya masih ada datanya gitu. Betul. Kan. Oke, jadi pada intinya untuk pengiriman uang ini yang terpenting itu adalah ke keluarga kandung yang terdata di dalam kartu keluarga gitu. Betul. Ya. Entah dimanapun itu posisinya, sebenarnya Jemuso tuh tidak butuh itu gitu ibaratnya. Mereka nggak tahu gitu. Misalkan ayah senpai di Arab, di Thailand segala macam kan pihak Jemuso nggak tahu gitu. Yang dia cuma ngecek, oh ada namanya di kartu keluarga gitu doang. Jadi memang Jemuso itu sebenarnya cuma butuh bukti bahwa ini tuh bener transfer dan bener ke keluarga kandung. Betul. Gitu kan. Karena di situ juga nggak akan Jemuso minta nih misalkan nanya gitu ya. Ini ayah kamu di mana misalkan, atau kakak kamu di mana tinggalnya, nah nggak mungkin. Jadi karena ngapain juga Jemuso tahu posisi ayah, posisi ibu lagi di mana. Nah gitu, sebenarnya yang paling penting itu poinnya ya. Jadi transfernya harus ke keluarga kandung gitu ya. Dan apalagi ya, mungkin yang sering bikin bingung tuh mungkin karena mereka ngiranya tuh kalau misalkan di luar negeri otomatis kan nggak tahu kan kerja atau gimana gitu kan, pasti kerja kan kalau di luar negeri gitu. Mungkin mikirnya takutnya masa ngebiayain yang udah kerja gitu ibaratnya gitu kali ya. Makanya ada pertanyaan seperti itu. Ya baik lagi tadi karena Jemuso nggak peduli lah, ibaratnya nggak peduli keluarga senpai itu di luar negeri kah atau di keluarga itu di luar negeri ngapain itu mereka nggak akan pengen tahu juga. Yang penting ketika mereka cek data pengiriman itu namanya ada yang di kartu keluarga, namanya di kartu keluarga. Gitu dah, poinnya itu. Jadi jangan sampai senpai ini nggak transfer karena tahu nih kakaknya atau misalkan adiknya dan lain sebagainya ada di luar negeri, jadi dia nggak mau transfer yang akhirnya nggak bisa urus gingseng gitu ya. Betul. Jadi itu tidak jadi hambatan untuk pengiriman uang gitu ya. Dan yang paling penting itu syaratnya harus nominalnya itu harus sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Jemuso gitu ya. Betul, itu berapa? 380.000 yen per tahun. Gitu. Per orang juga. Betul. Ya. Jadi jangan sampai nih ada juga pertanyaan yang misalnya 38.000 yen itu dibagi tiga misalkan atau misalkan ini tuh satu kakak harus segini gitu ya atau gimana. Nah itu sebenarnya 380.000 yen itu per tahun per orang. Per rekening. Ya. Gitu. Jadi satu nama rekening itu satu tanggungan. Betul. Gitu, dihitungnya kayak gitu. Mau gimana pun tetap perhitungannya seperti itu gitu ya, nggak bisa diganggu gugat gitu ibaratnya. Betul sekali. Oke, mungkin untuk pembahasan gingseng ini mungkin segini dulu ya. Mas Galuh, cukup sekian dulu. Nanti mungkin kita bahas lagi yang lebih mendalam, atau mungkin saya juga ada yang punya permasalahan yang sama atau permasalahan lainnya, boleh banget di kolom komentar sharing aja ya. Oke, terima kasih banyak saya semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah!